Mm-mm. Nih, dah, udah lihat ya, udah lihat kerjasamanya. Kalau saya bilang udah lihat, lihat nggak? Iya, share screen ya Bu, PPT Bu tadi. Bu, share screen-nya, Bu, Oh, udah lihat PPT tadi, Bu Bu. tadi. Maksudnya gimana sih, Desnita? Bu, share screen-nya, PPT Bu tadi. Gimana, Desnita maksudnya? Desnita maksudnya apa? Bu, PPT yang tadi, Bu. Sudah, Bu. Oh, ya udah. Lanjut ya. Nih, ya, nih menulis skripsi, teman-teman. Nah, ini tujuan pembelajaran kita adalah tentu outputnya kalian setelah kuliah ini ya bisa nulis, kan gitu. Harus bisa nulis. Nah, untuk selanjutnya lebih dalamnya lagi, monggo tanya dosen pembimbingnya masing-masing. Saya tugasnya adalah memberi generalisasi, memberikan tuntunan arahan sesuai dengan petunjuk di Unsia. Karena masing-masing kampus tuh akan punya style yang berbeda-beda. Satu, mulai dari kutipannya aja kita sudah IEE, kan gitu. Ya kan? Jadi jangan semaumu, semaumu, karepmu, dewe. Aku pengennya APA, ndak iso. Harus ngikutin kemauan apa namanya petunjuk pelaksanaan yang ada di kampus gitu ya. Sudah ada aturannya semuanya ya. Nah, nih jadi kita akan belajar bab satu. Bab satu itu tadi udah sedikit kita spill ya mengenai latar belakang penelitian. Nanti kita juga belajar menyusun rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup gitu kan. Kemudian di bab 2 kita akan coba menguraikan teori-teori yang relevan gitu kan. Ada payung penelitian, ada grand teori kan gitu. Kenapa? Karena memang yang namanya penelitian, terutama yang kuantitatif, teman-teman, itu kan tujuannya adalah untuk membuktikan apakah eh, teori ini berlaku di sampel kita, kan gitu. Jadi teorinya harus ada. Apa yang mendasari? Teori itu pun juga yang membentuk indikator, membentuk variabel, gitu. Kemudian pendekatan dan bab 3 itu ada pendekatan dan jenis penelitiannya pakai apa, teknik pengambilan sampelnya apa, definisi operasionalnya apa, kan gitu. Ya. Nah, ini kita nanti akan coba juga jelaskan yang kualitatif ya, teman-teman, karena juga ada beberapa yang memang tertarik dengan kualitatif. Jadi pun juga harus tahu ya, pakemnya kualitatif kayak gimana. Karena berbeda kualitatif dengan kuantitatif. Bab empatnya bagaimana beda, bab limanya sama ya. Jadi yang beda tuh mulai dari sebenarnya dari bab satu sudah agak sedikit beda, bab duanya juga agak sedikit beda, yang beda banget itu di bab 3 dan 4 sangat beda antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi nggak bisa disamain. Yang pertama ya teman-teman, bab satu susunannya kalau di kos di Unsia itu ini kayak gini teman-teman. Jadi ini teman-teman harus perhatikan ya. Bu, aku aku ngeliat di jurnal lain sampai 1 sampai 5. Ya wis toh, itu kan di lain. Kok kita begini gitu ya. Ikutin ya. Begini. Namun teman-teman ya di bab satu ini tidak terlalu dalam untuk menjelaskan metode penelitiannya seperti apa. Karena ini nanti akan dibahas lagi di bab 3 teman-teman. Teman-teman cuma sekedar memviewing aja. Oh, jelasin di bab satu. Karena again, sekali lagi teman-teman, bab satu itu adalah jualannya. Jualannya skripsinya teman-teman. Bagus atau tidaknya penelitian teman-teman itu tidak tidak perlu dilihat semuanya, tapi bisa lihatnya cukup di bab satunya teman-teman. Gitu. Makanya di Unsia ini menjelaskan juga metode penelitian juga masuk di situ gitu kan. Nah, ini mulai di bab 2. Bab 2 udah mulai berbeda, teman-teman, antara yang kuantitatif dan kualitatif. Oh ya, mohon izin sebelumnya, teman-teman. Kalau di eh, Jutlag ya, atau apa namanya, eh, penulisan di Unsia yang sudah memang beredar ataupun yang sudah disahkan adalah baru yang kuantitatif, teman-teman. Yang kualitatif ini belum ada petunjuk pelaksanaannya. Tapi monggo teman-teman bisa dengan perkuliahan ini yang kualitatif bisa menggunakan teknik yang ini. Jadi bisa ada arahan setidaknya. Jadi tidak boleh sama antara yang kualitatif dan kuantitatif. Karena kalau kita bicara kuantitatif berarti kan kita bicara mengenai pembuktian dari suatu teori, ya kan? Teori itu dibuktikan, kemudian kita ambil sampel gitu, sampel yang berasal dari populasi yang memang populasi ini memang ada masalah di situ. Kita ambil sampel, kemudian kita buktikan, oh ternyata di
di sini teori itu tidak berlaku. Atau ternyata, oh di sampel ini teori itu berlaku. Begitu konsepnya kalau kuantitatif. Kalau kualitatif kebalik, justru kualitatif itu bahkan kadang dia tidak muncul dari teori. Justru dia akan membentuk suatu teori tersendiri. Atau subteori. Jadi ada teori utamanya, tapi dia membentuk suatu teori-teori baru begitu. Maka ketika 2.1 di tinjauan teorinya dia mulai dari kalau dia kuantitatif pasti dia harus dimulai dengan teorinya apa. Teorinya apa yang mendasari hubungan antara Y dengan X-nya. Y dengan X1, Y dengan X2, dan seterusnya gitu. Cari teorinya apa gitu. Kalau ada tiga variabel bisa jadi tiga teori atau minimal satu teori yang sudah sama semuanya it's okay. Tapi harus ada teorinya, wajib. Kemudian di kuantitatif 2.12-nya adalah variable dependent. Teman-teman mulailah itu jelasin definisinya variable dependent teman-teman. Jadi mulai dari variable dependent ya teman-teman. Karena memang kan masalahnya ada di variable dependent. Jelasin, misalnya loyalitas. Udah jelasin definisi loyalitas menurut pakar 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu teman-teman sintesakan definisi tersebut. Nah, itu yang disebut dengan definisi secara apa namanya? Definisi teorinya kan gitu. Nanti kan di bab 3 ada definisi teori, ada definisi operasionalnya. Kan gitu. 1, 2, 3 terus kemudian teman-teman sintesiskan gitu. Terus jangan lupa kalau teman-teman menggunakan kuesioner ya, tutup bab tersebut dengan indikator dari variabel tersebut. Gitu kan. Karena yang namanya variabel-variabel yang disebut dengan variabel laten lah itu sebutnya variabel laten ya, menggunakan kuesioner. Kan katakanlah loyalitas itu tidak bisa diukur langsung kan. Kita nggak bisa tahu ini orang loyal atau tidak. Tapi kita bisa mendekat, bisa mengukurnya dengan indikator-indikator loyalitas gitu. Makanya pertanyaan untuk loyalitas akan banyak nih gitu. Ah, 5 indikatornya. Iya, seperti itu. Nah, itu harus teman-teman jelaskan di 1.2 yang paling belakang sebelum 2.1.3 tuh. Jelasin di situ indikatornya. Nah, penjelasan indikator itu juga teman-teman berdasarkan telaah dari apa namanya matrik penelitian teman-teman yang kemarin. Oh, di jurnal 1 nih, saya indikatornya loyalitas 8, saya jelasin. Oh, di matrik penelitian saya di jurnal 5 nih, ada 7 gitu. Jelasin. Jadi teman-teman tuh di bab 2 itu adalah untuk menjembrengkan kemampuan teman-teman dalam membaca gitu. Oh, teman-teman sudah ngeliat buku ini, udah ngeliat mana gitu kan. Baru di bawahnya teman-teman tutup. Penelitian ini menggunakan indikator ini gitu. Oh, bisa jadi kombinasi dari jurnal 1, jurnal 5, jurnal 7. Saya mau ambil itu. Soalnya kenapa? Cocok nih dengan kondisi yang ada di sampel saya gitu. Jadi nggak yang melulu bulat-bulat ambil itu nggak apa-apa gitu. Gitu ya teman-teman. Sama independennya juga kalau dia bentuknya adalah indikator gitu kan. Di belakangnya, di terakhirnya, di subbabnya dia harus ditutup dengan indikator. Itu wajib. Ya. Kecuali data sekunder. Data sekunder biasa keuangan datanya sekunder kan. Misalnya data tentang profitabilitas. Profitabilitas kan tidak diukur dengan indikator, ya kan? Dia adalah proxy ya kan. Nah, dia adalah proxy ya. Cukup turunkan pengertian profitabilitas, kemudian rumus-rumusnya seperti apa kan gitu. Apa menggunakan indikator karena dia kan sekunder kan gitu. Tapi teman-teman yang menggunakan indikator wajib harus ada indikatornya gitu. Dan indikator itu bukan yang ujuk-ujuk nanti pakai ini enggak. Jadi teman-teman tuh apa namanya menjembrengkan menjembrengkan hasil baca teman-teman gitu kan. Oh, di buku ini ada ini gitu. Gitu saya ajuin jempol. Keren. Ya, baru belakangnya ada itu. Gitu. Makanya ChatGPT itu nggak bisa pure dipakai buat menjelaskan ini. Memang benar-benar harus kalian yang kerja gitu. Nggak bisa karena memang ada item-item yang memang harus ada di situ. Ya, dia hanya tools dan saya nggak musuhan loh sama AI. Saya malah dorong gitu kan. Tapi tidak boleh sebagai eh, kamu yang ditunggangi. Kamu harus yang menunggangi. Jadi dia kamu suruh untuk memperbaiki, menyusuri itu. Itu. Jadi dia tuh kendaraan ya, ibaratnya apa ya? Kendaraan kamu gitu. Di kamu bosnya di situ.
Mm-mm. Nah, habis itu penelitian terdahulu. Ya, sama kalau yang kualitatif juga. Nah, kualitatif dia tidak ada namanya variable dependent, tapi namanya konsep utama. Ya, konsep utama yang pertama, konsep utama yang kedua gitu. Kalau di kualitatif gitu. Terus kemudian di 2.2. Nah, mulai nih si matrik penelitian kamu jembreng di sini. Kamu jembreng di sini, kamu jembreng di sini. Gitu. Ya, kayaknya aku tuh juga jelasin di bawah deh. Ya, pokoknya diliatin dulu aja deh nih. Nah, ini ya, bab 3 yang nanti ya, nanti ini aku liatin dulu nih, overview dulu deh. Bab tiganya yang kuantitatif begini teman-teman ya, ini udah aturannya unsia ya teman-teman. Ada 3.1 sampai 3.9. Yang kuantitatif, nih 3.8-nya teknik analisis data harus dimulai dengan statistik deskriptif dan baru yang inferensialnya. Entah kamu pakai logistik, entah kamu pakai regresi panel, entah kamu pakai regresi linear berganda, entah kamu pakai path analysis, entah kamu pakai analisis smart PLS atau structural equation modeling, selalu dia ada yang deskriptifnya baru inferensial. Nah, inferensial ini nanti macam-macam di situ, di breakdown lagi. Kalau kualitatif, teman-teman mulai dari sini nih udah berbeda ya. 3.4-nya dia, 3.35-nya dia udah teknik penentuan informan. Nah, karena kan dia ada informan. Tekniknya pakai apa tuh? Lihat tuh kemarin tuh tugas tuh di situ. Kemudian definisi operasional dia diganti dengan fokus atau konstruksi konsepsional. Nanti aku jelasin ya. Ya. 3.3.7 teknik pengumpulan data dia mau pakai apa? Analisis tematik, mau pakai apa tadi? Miles Huberman ya kan macam-macam kan, paling banyak kan tekniknya kan. Nah, kemudian teknik analisis data dia pasti ada reduksi dan kategorisasi data. Kemudian pakai apa? Penyajian datanya bagaimana? Penarikan kesimpulan dan verifikasinya gimana? Gitu. Dan ini 3.9 sama ya. Nah, sekarang bab empatnya berbeda nih. Bab empatnya berbeda dengan ya Esther Esther Japri Bu Silvana ini soalnya banyak banget mungkin kelewat ya Esther ya maaf ya. Esther abis itu Japri Bu Silvana kasih linknya. Mm-mm. Yang belum kenilai sama Bu Silvana, tolong linknya kirimin Japri aja. Mungkin kelewat ya, banyak banget ya. Nah, sekarang bab 4 hasil dan analisis nama judulnya bab 4. Yang di kuantitatif begini teman-teman, ini bab 4.1-nya analisis gambar umum perusahaan. Secara singkat aja, ya kan. Histologinya 1 halaman lah kan gitu. Kemudian analisis deskriptif responden, karakteristik responden, kemudian analisis dari pendapatnya responden apa-apa. Oh, kamu breakdown lah kuesionernya. Mungkin pertanyaan tentang loyalitas yang pertama, kebanyakan yang menjawab sangat setuju, berapa persen kan gitu. Tuh, di situ. Kalau yang sekunder, ya mungkin kamu jelasin profitabilitas rata-ratanya berapa gitu kan dari 7 perusahaan kan gitu. Standar deviasinya berapa kan gitu. Jelasin. Nah, baru masuk ke sini 4.3 ini asumsi kalau kita pakai regresi linear berganda ya teman-teman ya. Jadi analisis data ini mulai dari pertama kali validitas dan reliabilitas. Uji instrumen dulu, teman-teman coba divalidasi dulu, teman-teman jelasin. Ketika kita sudah menentukan indikator, indikator itu karena kita tentukan dari berbagai indikator-indikator penelitian sebelumnya, kan gitu. Makanya perlu kita melakukan uji validasi untuk melihat apakah butir-butir pertanyaan itu valid, gitu kan. Valid, gitu, bisa dipertanggungjawabkan, memang sesuai atau relevan dengan topik, konteks, gitu. Dan reliable. Reliable itu arti andal. Andal itu artinya apa? Ketika kita gunakan di sampel kita itu bisa, tapi juga bisa digunakan di sampel yang lain, di tempat yang lain gitu. Handal seperti itu. Kemudian masuk ke uji asumsi klasik ya teman-teman. Ya nanti dipelajari di situ ya nanti. Ini kalau teman-teman pakai regresi linear berganda ya. Panel juga, tapi kalau untuk panel ya saran saya itu uji asumsi klasiknya di belakang ya teman-teman. Karena kadang model itu kalau di panel, regresi data panel itu ada 3 pendekatan ya. Ini teman-teman yang keuangan yang ambil riset keuangan, besok kita belajar panel ya. Dia ada fixed effect model, ada eh, random effect model, dan ada common.
efek model. Tapi kalau dia larinya ke random, berarti nggak perlu kita lakukan uji asumsi klasik. Maka saya prefer untuk uji asumsi klasik di regresi data panel itu di belakang, gitu. Terus kemudian uji goodness of fit-nya meliputi uji koefisien R square, namanya koefisien determinasi ya, yang udah ngambil statistik. Nah, kemudian ada uji T, uji individual, kemudian ada uji simultan, uji F. Baru pembahasan. Nah, pembahasan ini teman-teman, mulai teman-teman tidak hanya sekedar melihat, oh ternyata ada pengaruh signifikan. Oh, ternyata tidak ada pengaruh. Tidak, tidak hanya itu. Tapi teman-teman kaitkan dengan matrik penelitian teman-teman. Maka matrik itu tidak pernah tidak kepake banget. Teman-teman lihat, oh ternyata ini apa namanya, mendukung nih jurnal nomor ini. Maka nanti ya matriknya teman-teman tambahin satu kolom lagi, ya. Misalnya katakanlah variabelnya apa, teman-teman bilang dikasih tanda ini signifikan di checklist, positif checklist gitu, sehingga enak nanti masukin ke situ. Nanti kayak gitu ya. Nanti kalau di matrik penelitiannya teman-teman nanti ditambahin satu kolom lagi di Excelnya. Nah itu ditambahin ini. Kemudian jangan lupa ya, di pembahasan ini nanti teman-teman juga masukkan implikasi manajerial gitu. Apa sih sebenarnya masukan yang bisa teman-teman berikan dari fenomena hasil analisis data I tersebut kepada organisasi atau perusahaan ya teman-teman. Ini yang kuanti ya. Iya ya. Iya ya Tri Agung nggak apa-apa. Aman. Yang penting udah nulis ya di chat ya. Nah, kalau kualitatif sedikit tapi lebih tebal. Pasti lebih tebal. Kenapa? Karena dia tuh akan bicara secara detail kondisi kondisi dia dalam mengambil data gitu. Jadi yang pertama 4.1-nya gambaran umum lokasi dan konteks penelitian. Kemudian 4.2-nya deskripsi dan informal. Ada foto informannya, ya. Ada hmm, foto tempat dia usaha atau lokasi kejadian kan gitu. Ringkasan wawancara, ya. Wawancara dari berapa yang penting-penting ya kan istilahnya apa kan gitu. Itu akan lebih tebal sebenarnya kualitatif ya gitu. Jadi walaupun dia poinnya sedikit, dia dia nggak sedikit sebenarnya, harus lebih banyak, pasti lebih banyak gitu. Kemudian di bagian analis data yang kualitatif itu ada prosesnya bagaimana dijelaskan ke situ, temuan-temuannya seperti apa dan again 4.4-nya juga dia dibahas juga di situ ya. Seperti biasa sama seperti kuantitatif, jadi dia ada juga implikasi manajerial. Harus wajib tidak hanya membuktikan berpengaruh atau tidak. Jadi harus ada dua, minimal dua. Yang pertama adalah eh, pendukungan dari teori, mendukung atau tidak mendukung teori. Jadi mengambil lagi matrik penelitian kita. Terus yang terakhir adalah implikasi manajerial. Apa informasi yang saya harus apa solusi yang bisa saya berikan kepada perusahaan gitu. Kesimpulan saran, nah ini sama ya. Kuanti sama kuali sama. Jadi kesimpulan itu adalah rumusan masalahnya dia itu dibahas di situ. Kalau rumusan masalah ada tiga, ya cukup tiga simpulan. Nah ini di Unsia ya, kan saya bacain cuman yang di Unsia. Rumusan masalah teman-teman yang di bab satu ada tiga misalnya. Ya, bahas aja di sini tiga. Kalau saran itu adalah yang pertama yang jelas bagaimana saran untuk penelitian lanjutan. Nah, kalau saya sih lebih seneng kalau kalian jujur di sini menyampaikan keterbatasan penelitian kalian, ya. Sampaikan saja, oh karena sampelnya terbatas, waktu penelitiannya terbatas, maka pengaruh antara X1 dan X2 itu tidak signifikan. Maka peneliti menyarankan untuk menambah lagi sampel kan gitu. Jadi sampaikan aja keterbatasan penelitian kalian. Justru malah kalau di luar negeri ya, kalau di jurnal-jurnal luar internasional tuh seneng banget kalau kita itu ada memberikan rekomendasi keterbatasan kita seperti apa gitu. Oke, kita sekarang masuk satu-satu ya. Tadi ini latar belakang masalah nih. Tadi ini latar belakang masalah udah saya jelasin ya. Di latar belakang masalah itu berisi mengenai isu penelitian yang berkaitan dengan judul dan alasan kenapa penelitian ini menarik, ya kan? Permasalahan tersebut perlu didukung dengan bukti empiris, harus pakai data, ada grafiknya, ya.
Ada grafiknya dan juga disertai oleh state of the art atau penelitian-penelitian sebelumnya, kan gitu. Latar belakang masalah disusun dengan konsep segitiga atau piramida terbalik ya. Dimulai dari gambaran umum, kemudian mengkerucut, tadi kan udah jelasin ya, ke fokus penelitian secara spesifik. Nah, ini rumusnya, 9 rumus latar belakang. Ya, ada 9. Ini contohnya yang tadi ya. 9 rumus latar belakang nih teman-teman. Topiknya ini kan nomor satu. Nah, teman-teman tulis di bawah. Semua sama. Kuanti, kuali, begitu caranya. Rumusnya ada 9. Makanya kalau saya ngelihat mahasiswa ya, yang saya uji gitu ya, saya lihat nih, ada nggak state of the art-nya, ada nggak teorinya, ada nggak gap-nya, ada nggak ini penjelasan mengenai fakta atau data-data di lapangan, data empirisnya. Kalau enggak ya berarti nggak bagus dong. Salah itu. Nggak menarik deh. Nah, harus saya lihat nih bagaimana bab duanya. Jadi ini tuh harus ada kalau saya ya. Saya nguji nih. Kunci UTS tadi udah lihat ya. Nah, rumusan masalah teman-teman. Apa bedanya rumusan masalah kualitatif dengan kuantitatif? Rumusan masalah kuantitatif itu kan dia menguji hubungan antar variabel atau mencari pengaruh atau perbandingan gitu. Makanya kalimat dari rumusan permasalahan di kuantitatif adalah dalam kalimat tanya, apakah apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan itu untuk rumusan masalah yang kuantitatif pakai apakah ya. Jawabannya ya atau tidak. That's it. Cuman itu aja. Ya, kalau di kualitatif ya. Nah, kalau di sorry, kuantitatif. Kalau kualitatif, nah saya sebenarnya senang juga kualitatif. Kenapa? Karena dia tuh mau eksplor pengalaman, mengeksplor proses-proses sosial, ya kan? Kemudian tuh lebih sifatnya itu terbuka, lebih fleksibel, dan dia itu bentuknya selalu ke pertanyaan terbuka. Jadi jawabannya yang nggak yes or no, jawabannya adalah ya bisa kemana aja gitu teman-teman. Contoh nih, perumusan masalah. Kalau teman-teman itu mungkin ke kualitatif, pakai bagaimana pengalaman pelanggan dalam membangun hubungan dengan brand lokal. Nah, itu adalah pertanyaan kualitatif, teman-teman. Kalau teman-teman eh, masih pertanyaannya seperti ini, tapi teman-teman kuantitatif, tapi pertanyaan pakai bagaimana, nah ya berarti teman-teman salah. Benerin. Ya harus pakai apakah, gitu ya. Batasan masalah nih satu persatu. Batasan masalah 1.3 itu teman-teman jelasin dulu variabelnya apa gitu kan. Terus kemudian tempatnya di mana, pembatasannya, waktu periodenya gitu kan. Subjeknya siapa, bedanya subjek sama objek tahu kan? Objek penelitian itu adalah variabel-variabel yang ingin diteliti, ya kan? Kalau subjek penelitian itu diteliti yang teman-teman ingin teliti siapa subjeknya? Mungkin karyawan atau pedagang kan gitu. Atau perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kan gitu. Nah, itu kasih buat batasan penelitian teman-teman ya. Tujuan penelitian teman-teman kalau dalam kaitannya di S1 dia pakai kata-kata analisis. Jadi, tadi kan kalau misalnya teman-teman perumusan masalahnya apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Nah, tujuan penelitiannya adalah kepuasan apa? Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh apa tadi? Kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Begitu. Jadi kalau tadi kalimat tanya di tujuan penelitian pakai kalimat aktif gitu ya. Kalimat aktif. Nah, jadi kalau di Unsia itu pakainya menganalisis bukan untuk mengidentifikasi, bukan untuk mengetahui, tapi pakainya katanya menganalisis itu udah kebiasaan template dan teman-teman jangan ini pakai sudah-sudah apa toh? Maksudnya sudah-sudah kok apa toh? Nih, chat-chat sudah apa maksudnya? Nah, kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian, nah ini teman-teman ya monggo lah gitu. Pakai manfaatnya macam-macam. Manfaat untuk akademisi, manfaat untuk apa eh, organisasi kan gitu. Manfaat untuk masyarakat umum, ya, monggo lah itu ngecap lah ya ini. Nah, metode penelitian. Metode penelitian di bab satu ini, seperti yang saya sampaikan,
Ini cuman untuk bentuknya review aja, view view generalnya aja gitu ya. Jadi hanya merupakan penjelasan yang singkat ya, yang diusulkan oleh peneliti. Sedangkan nanti metode ini akan lebih rinci lagi dibahas di bab 2 dan bab 3. Jadi nanti akan muncul lagi di bab 2 dan 3. Nah, jenis penelitian. Jadi, teman-teman pakai penelitian apa? Kualitatif apa kuantitatif kan gitu. Sumber datanya primer atau sekunder kan gitu. Dari mana kalau primer? Oh, ternyata dari penyebaran kuesioner kan gitu. Oh, sekundernya ternyata ambil dari artikel, situs internet. Oh, dari Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan kan gitu. Nah, 1.6.3 akan ada hipotesis ya. Kalau di ini nih, jadi perhatikan ya, kalau kuning nih artinya dimiliki oleh kualitatif dan kuantitatif. Kalau hijau ini berarti dimiliki oleh kuantitatif. Nanti kalau biru yang kualitatif. Nah, ini kalau yang aku tuh bingung, ini kok pada nulis sudah-sudah ki pertanyaannya apa sih? Apa sih pertanyaan apa tadi aku sudah-sudah? Oh, pertanyaannya apa sih? Udah jangan nulis-nulis, terganggu Ibu. Udah chatnya udah dulu. Saya udah nggak bertanya apa-apa kok. Sudah apa? Lupa saya pertanyaannya udah nggak butuh jawaban lagi. Hipotesis. Nah, hipotesis ini berarti dia nanti berdasarkan dari bab 2 pengembangan bab 2 kamu tarik ke bab 1 gitu. Jadi nggak usah banyak kan di sini, cuman yes hipotesisnya ada berapa? 3 udah langsung aja masukin ke 16.3 gitu. Nah, kalau yang di apa? Kualitatif itu dia opsional. Dia nyebutnya itu kalau ini preposisi gitu ya. Kalau di kualitatif dia nyebutnya preposisi gitu. Atau yang disebut dengan grounded teori awal gitu. Nah, tapi kalau bentuknya fenomenologi murni itu memang tujuannya adalah menemukan teori. Jadi memang tidak ada preposisi, bisa dihapuskan aja tuh kalau yang kualitatif gitu. Kalau dia bentuknya fenomenologi murni gitu ya. Ya, fenomenologi murni misalnya dia tuh kan kayak penelitian tentang bahasa ya kan. Dia tuh melihat kesusastraan buku kuno 1 dan 2 gitu. Dia ingin mengambil suatu teori apa kan gitu ya. Nggak pakai dia biasanya, nggak pakai ini gitu. Tapi kalau memang sudah ada grounded teori awal, pakai preposisi gitu. Hampir mirip seperti hipotesis, tapi pertanyaannya adalah lebih fleksibel, lebih terbuka gitu ya. Jadi nggak kayak gini pertanyaannya. Nah, 1.6.4-nya kalau hijau berarti kan yang kuantitatif. Nah, teknik analisis datanya berarti dia dengan menggunakan, nah kamu menggunakan apa? Oh, dengan menggunakan sebenarnya teknik analisis data dengan bukan software yang kita jawab ya. Ini salah ini harus. Salah. Jawabannya tuh nggak boleh begini harusnya. Teknik analisis data itu ya berarti menggunakan sebenarnya kan adalah regresi linear sederhana, regresi linier, regresi linier berganda, dengan menggunakan software nih diolah dengan kan gitu sebutin kan gitu. Hmm. Nah, kalau untuk yang kualitatif, nah ini banyak dia langkah-langkahnya reduksi data dulu, nyaring data relevannya dari transkrip wawancara atau catatan di lapangan atau dokumen gitu kan. Kemudian kasih coding-coding untuk label-label yang bermakna ya dari kata-kata atau wawancara apa coding-codingnya apa. Oh, di coding berarti dia bicara mengenai apa namanya? Hmm, eh, literasi digital sangat lemah gitu. Dikasih coding berarti literasi lemah kan gitu. Dikode-kode kan gitu. Nanti dari berbagai informan itu oh masukin ke dalam kode-kode tersebut gitu. Kemudian kategorisasi dan tematisasi ya. Berarti setelah di-coding kan ditematisasi. Nah, ini yang kemarin kalian tugas kalian yang kualitatif nih. Coba diperhatikan lagi. Kalau kalian mau pengen ngambil kualitatif ya memang harus sesuai dengan pakemnya. Mau masuk kemana gitu. Penyajian data, penarikan simpul, verifikasi. Nah, ada perangkat lunak untuk kualitatif ya, nggak hanya kuantitatif ya kayak SPSS ya. Kalau kualitatif kan banyak ya. Nah, ada untuk wawancara itu bisa menggunakan N5O ya atau Atlas T gitu kan, Atlas T gitu kan, Atlas T gitu.
Tuh bisa tuh buat nyari wawancara gitu. Saya belum pernah lakuin, tapi N5 pernah tahu. Banyak kok ini apa apa namanya seminar-seminarnya. Kalau teman-teman mau belajar nanti japri saya nanti saya inget-inget ya. Saya kasih linknya. Di kampus saya sebelumnya waktu saya kuliah ya. Tuh ada seminar tiap minggu gitu kan macam-macam ganti-ganti seminarnya itu kadang N5 ini sering dibahas gitu. Silakan kalau teman-teman ingin belajar N5 boleh nanti saya share. Nah, sekarang tinjauan teori. Nah, ini hijau ya, hijau berarti yang kuantitatif. Tuh begini teman-teman tuh, ya. Mulai dari teori utamanya apa, kemudian variabel dependennya, variabel independen sampai yang terakhir. Jangan lupa indikator ya masuk ke situ. Kalau yang biru, yang kualitatif tuh, begini dia tuh. Merupakan teori besar kan gitu. Nah, tuh gini, dah contohnya ini kayak gini. Nah, ini yang kuantitatif. Nah, mulai dia 2.1.2-nya ya kan. Mm-mm. Ya, ya itu ya. Jadi menjelaskan sama seperti tadi variabel dependen. Kalau ini kan yang konsep sentral. Jadi fokus utama, konsep utamanya apa kan gitu. Jelasin di sini, dideskripsikan. 2.1.3 ya, konsep-konsep pendukungnya kan gitu. Nah, kemudian penelitian terdahulu ini warnanya hijau, kuning, berarti kan sama ya antara yang kuanti sama kuali ini, kayak gini. Nah, saya itu begini aja tabelnya, nggak usah pakai kesamaan penelitian, nggak apa-apa, nggak ada gunanya kok. Yang di sini aja yang penting hasil penelitian yang saya butuhkan, ya. Nanti di matrik ini ketambahan satu satu ini lagi, kamu kesamaan kamu dengan penelitian ini apa? Misalnya, saya kan orang keuangan ya, profitabilitas, ya kan, leverage ataupun katakanlah debt atau utang kan gitu ya. Oh kesamaannya, berarti hubungannya dengan Y-nya apa? Mungkin hubungannya dengan kinerja keuangan. Oh ini positif, taruh positif di sini. Ini negatif, pasti negatif. Makanya nanti ketika di bab 4 kita tinggal lihat aja positif, oh negatif nanti sesuai dengan peneliti ini nih, peneliti satu. Oh ini negatif nih, berarti sesuai dengan peneliti dua nih. Nah kan gitu. Jadi enak memudahkan. Matrik itu sangat sangat kepake ya, kepake itu, kepake banget. Dan nggak belum bisa EA untuk ininya gitu. Nah di 2.3 kuning ya, kuning itu kan nanti sama antara apa namanya kuanti dan kuali. Itu ini adalah kerangka konseptual. Jadi gambar dari apa namanya gambar dari variabel-variabel hubungan yang tadi yang kita udah temukan di Google Scholar ya teman-teman ya kan Google Scholar Google ya ingat kan tadi kita kan lihat gambar-gambar kan nah teman-teman kan sudah menentukan tuh variabel X-nya satunya pakai yang mana X2 nya dari mana kan gitu saya ulang lagi teman-teman ini masih banyak teman-teman yang masih bingung ya ya ini misal ya saya coba coba ditulis siapa yang mau saya bantu membuatkan model coba nih saya baik hati nih tulis satu aja, dua boleh dua, dua bebas. Mau pakai apa variabelnya? Y-nya apa? Sudah ketemu belum? Sudah kepikiran belum? Mau apa? Y-nya. Silakan. Siapa yang mau saya bantu? Saya bikinin model. Diketik. Danu. Lingkungan kerja fisik boleh. Ini Y-nya ya? Kamu manajemen kan? Kamu manajemen. Manajemen, Nadia, pikirin sisi manajemennya apa? Kinerja atau apa? Lingkungan fisik kerja itu kalau nggak salah bukan variabel dependen. Yang variabel dependen, Nadia, coba pikirin. Sudah, Bu. Ah, oh kinerja organisasi. Itu mah kacang goreng ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Ada nggak yang unik spesifik? Ya udah Nadia dulu deh. Nadia dulu. Nah nih, satu lagi ya. Aduh, satu lagi. Satu lagi kalau kalau bisa pikirin mau pengen meneliti apa besok. Nah, model. Nih. Nah, tuh kita carilah, kita cari yang gambarnya tuh mirip seperti nah nih. Ini kinerja kerja organisasi, proses manajemen. Ini aja nih tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak kamu tuh? Iya, kinerja meminimalisir
Kecelakaan kerja itu Y nggak sih? Jangan Y, say. Yang Y. Y-nya apa, Dede? Apa itu bukan kecelakaan kerja? Kayak kecelakaan kerja itu konsep manajemennya apa? Nah, coba cari satu lagi nih. Saya butuh satu lagi. Boleh saya bantuin nih bikin model. Kelihatan ya. Nah, ini nih. Coba. Itu, ya gambarnya kok begini? Ah, nih. Nah, kelihatan teman-teman ya. Nih, individu sama lingkungan organisasi. Kayaknya nggak bagus deh. Ah, efektivitas belanja modal nih. Boleh nih. Boleh nih. Boleh. Ntar dulu. Ini kayak nggak bagus. Cari deh, kita cari. Nah, kinerja organisasi ya kamu ngomongnya ya? Organisasi pembelajaran komitmen organisasi. Kinerja organisasi. Kinerja karyawan ya? Budaya organisasi, Mbak. Nggak biasa kata-kata kinerja organisasi, Mbak. Kinerjanya kinerja karyawan. Coba nih kita cari nih ya. Kita cari coba. Ada nggak kinerja organisasi? Ini kinerjanya kinerja apa nih? Kinerja apa dulu? Coba lihat dulu. Kinerja organisasi apa kinerja karyawan? Nah, kita kan juga bisa memberikan masukan. Oh, nah, coba mana sih? Ini gambarnya nih. Ini kinerja karyawan. Ini kinerja karyawan tuh. Mana tuh nih? Ini gambarnya jangan kayak gini coba. Ini kinerja karyawan. Nah, mau ganti nggak kinerja karyawan? Kinerja karyawan mah kacang goreng. Kinerja karyawan nggak ada ya. Jangan kamu ke ChatGPT ya. Cari ke penelitian yang ada. Oh, nih coba nih. Rimet nggak? Rimet. Ah, nih kinerja organisasi ada nih. Wis, susah kamu nak. Modelnya gede, banyak. Nah, nih. Iya, dua aja lah. Nanti kita lama di situ ya. Sabar ya, Iqbal. Iya nih. Nah, ini nih tuh. Nih. Ah, cakep deh. Ini dia organizational performance. Ada, Nat. Ternyata, Nat. Ada, Nat. Wih, keren, Nat. Ini mah. Ini jadi skripsi bisa, Nat. Ini udah ada indikator, Nat. Wis, jadi ini aku kirim deh buat kamu deh. Nih, aku kirim buat kamu. Sebentar. Save gambar. Simpan gambar sebagai. Aku kirim ya, aku kasih ke chat ya. Ntar dulu, sebentar tuh. PM. Sustainable. Ini ganti JPEG ya. Oh, PNG. Nih, udah kamu. Kamu udah ngambil skripsi nggak? Nah, udah belum ngambil skripsi, udah bisa nih kamu skripsian nih. Tuh, udah cakep nih, udah ada nih. Mana tuh? Nih, nih, tak kasih nih tuh. Nuh, tuh. Udah, dapat tuh. Tuh baru satu. Kumpulin sebanyak-banyaknya. Pakai bahasa Inggris ya. Kan tadi kinerja organisasi bahasa Indonesia. Kamu pakai organizational performance gitu. Wah, udah ada tuh. Ini variabelnya quality culture, ada quality management. Hipotesisnya ada satu, dua, tiga, empat. Ini kok enggak ya? Oh, ini empat ya. Jadi ini satu ke sini. Ini pakai Smart PLS ini. Pakai Smart PLS aja nih. Ini satu ya. Tar dulu. Saya belum puas kok cuma satu. Coba cari lagi yuk. Mungkin ada lagi enggak ya? Tapi kalau untuk skripsi mah nggak apa-apa ya. Cuman satu. Nggak udah banyak-banyak. Model kinerja Aguinis. Mana ya? Nih, apa nih? Tar. Model peningkatan kinerja. Coba nih, kita lihat ya. Di Google Picture ya, lihatnya. Coba ya. Mana nih gambarnya? Mana gambarnya? Gambarnya nggak ada. Mana gambarnya? Nggak ada gambarnya. Nggak usah. Nah, nih coba. Oh, ini kinerja karyawan ya. Ini kinerja karyawan nih. Kecil mah, kecil-kecil tapi saya masih lihat nih. Mana lagi nih? Ini apa nih? Nah, cuma satu. Kamu cari organizational performance lagi nih. Nah, banyak kali nih. Nah, ini mah disertasi ya, kalau nggak tesis ya. Oh, tesis.
Ya apa-apa, Nat. Coba, Nat. Pakai tesis, Nat. Nanti skripsinya, Nat. Keren kamu. Nah, ini coba deh kita lihat deh. Yang simple aja nggak apa-apa. Nanti kamu potong variabelnya. Yang kamu bisa pakai variabel yang tadi tak digabung sama variabel yang ini. Ah, udah, kamu bisa masuk Scopus kamu tuh. Wah, ini lama kali nih ya, lama kali nih ya. Muter-muternya. Nah, nih coba lihat nih. Ini tuh. Ini dimoderasi sama digital leadership. Potong aja ini nggak usah pakai ini. Langsung ini sama ini aja dah tuh. Tapi indikator dari ini ya nggak apa-apa. Ini potong ini nih. Ini potong. Nih kamu ke sini aja nih. Set set nggak usah pakai moderasi. Udah sederhana aja tuh. Organisasi performance sama employee work life balance keren. Employee performance at digital workplace. Bagus. Gabung sama yang tadi tuh. Gabung sama yang ini tuh. Yang tadi ya udah keren dah. Gitu. Ya, gitu cara-cara bikin variabel ya. Sekarang satu lagi nih yang mana banyak banget nih. Banyak banget. Konsep ini sama dengan kerangka berpikir. Iya, betul. Iya. Mana dulu nih? Salmatun Niswa. Transformasi digital dalam pelayanan publik. Tingkat kemandirian fiskal. Aisyah. Sopo lagi? Ah, Rizky nggak usah. Rizky mah udah aku bantu, Kris. Bimbinganku kamu. Kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja. Ah, itu juga penelitian mahasiswa bimbinganku juga yang itu yang beda lah. Yang beda. Ah, perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu apakah variabel dependen ya? Coba ya. Pastikan dulu. Apakah itu variabel dependen? Kita coba aja lah ya. Teti ya. Coba Teti ya. Teti Rianto. Kita copy ya. Hmm. Nah, nih. Coba lah. Nggak ada kan? Dia konsepnya bukan konsep model kan? Tuh kan. Enggak, kayaknya deh. Dia bukan itu deh. Bukan nih. Enggak. Coba nih, ini apa nih? Model perilaku konsumen nih. Ini ada nih. Tapi gambarnya, aduh nggak kuat aku. Aduh, gambarnya begini banget. Sebentar. Ini apa nih? Apa nih? Kayaknya nggak bisa deh. Jangan itu model itu deh. Satu lagi, biar jadi. Iya. Jangan bahasan boleh, silakan. Diperhatikan ya itu ya, penulisannya yang kualitatif ya. Tantangan digitalisasi layanan terhadap, hah, wilayah. Tantangan wilayah modelnya. Tuh, tantangan digitalisasi pelayanan, Bu. Hmm, ya udah kita coba aja lah ya. Kok nggak pernah ketemu variabel itu ya sebagai y-nya ya? Oh. Kalau yang biasa neliti pasti deh. Tuh kan nggak ada kan? Nggak pernah jadi variabel dependen dia, Mbak. Nggak pernah jadi variabel dependen Mbak Nadia itu. Coba siapa lagi? Salmatun Nisa nih. Coba ya. Apa nih jadi variabel dependen? Coba yang dicari dulu dong dari penelitian. Matrik penelitianmu dibuka, Y-nya maunya apa? Matrikmu yang lama buka, Y-nya apa? Kan masih ada hubungan semuanya tuh dengan UTS. Nah, nggak ada tuh, nggak bisa jadi variabel Y. Dia bukan variabel Y, bukan. Hmm. Iya, dan dia boleh. Nggak apa-apa, monggo. Tingkat kemandirian fiskal. Oke, coba. Kemandirian fiskal daerah, Bu. Tingkat kemandirian fiskal ya. Coba ya. Coba ini. Udah ini. Udah skripsi. Aisyah. Hmm. Ini kalau kamu udah ini, apa dapatnya? Ya. Hmm. Miskinan. Mana lagi? Nah, ini apa nih? Pendapatan. Pendapatan asli daerah. Rangka pikir. Nah, pendapatan asli daerah nih, Mbak. Ini bisa nih. Didekati dengan model nih. Nah, nih. Kamu itu ya, manajemen publik ya. Manajemen publik kan gitu. Nah, nih tuh. Duh, kecil banget ini ya. Nah, ini. Oh, dia pakai rasio efektivitas
rasio kemandirian keuangan daerah sama rasio derajat desentralisasi. Jadi mungkin lebih dekat ke sini Mbak itu pendapatan asli daerah Y-nya gitu. Udah ya, udah dua ya. Saya itu ya caranya ya. Udah dua. Mm-mm, itu. Tadi kita kemana ya? Sini kan ya? Sini ya. Nah, nih. Nah, hipotesis. Ya, hipotesis di bab 2 itu adalah breakdown dari map apa matrik penelitian kamu. Kamu tentuin mana yang ingin kamu, mana matrik penelitian ya. Matrik penelitian mahasiswa saya ya, sebentar ya. Saya stop share dulu. Nih, izin ya, Mas. Saya liatin ya, Mas. Boleh ya? Ada nih orangnya di sini nih, RPR nih. Liatin ya, boleh ya? Hmm, nah ini dia nih. Maaf ya, Mas ya. Boleh ya, Mas? Rizky, RPR. Boleh nggak? Gak apa-apa ya. Nah, nih. Ini Rizky Pratama ya, dia meneliti tentang apa saya lupa meneliti tentang banyak mahasiswanya. Ini, nah nih tuh kesesuaian itu maksudnya sesuai dengan ini kita apa namanya penelitian kita nih. Ya nih kita kecilin aja ya ininya. Ini gimana cara ngecilinnya ya? Oh gimana ya cara ngecilin tuh? Oh tuh. Nah nih, ini judulnya gede itu banget. Nah tuh, nah ini kecil-kecil aja deh. Nah tuh gini-gini. Yang aku gedein. Nah tuh. Nah, ini matriknya dia ini kan. Nah, tuh kan. Ini, benar. Ini nomor ya. Ini judulnya nih, di judulnya kan gitu. Nanti ya, teman-teman di sini insert nih. Atau variabel ya di sini ya. Insert di sini ya. Ini insertnya. Oh, dia nggak bisa ya. Dia masih ke yang itu ya, teman-teman ya. Karena judulnya banyak ya. Judulnya banyak banget. Aku hide aja lah atau gimana ya? Gimana sih? Nah, nih. Ceritanya, nah, tuh. Nah, ini ya. Ini masih panjang nih dia nih. Panjang kali kau. Panjang banget. Ini aku kecilin aja lah nih fontnya lah. Tak kecilin aja fontnya ya. Ini kecilin aja lah sedikit. Nah, ini nggak apa-apa. Nanti nggak save, tak save. Nah, tuh. Nah, ini teman-teman bikin hipotesis. Teman-teman cari kesamaannya apa? Misalnya di sini dia ada variabel. Dia kan variabelnya Rizky tentang apa ya? Kok aku lupa ya? Apa ya. Ki, kamu apa Ki? Kalian saya bantu. Saya coba. Rizky ada nggak judulnya? Rizky ketik itu dong. Ketik judulmu apa, Ki? Ketik, Ki. Judulmu apa, Ki? Judulmu apa, Ki? Dia lagi kerja nih. Judulnya dia... Bisa diketik, Ki. Judulmu apa, Ki? Ini dia judulnya nih. Nah, ya wes. Nggak usah nih. Nah, dia variabelnya kan ini nih. Analisis pengaruh perencanaan. Pengaruh pelaksanaan. Kan gitu, ya kan? Nah, di sini anggap nih X1 ya, ya kan? Ini anggap X1. Di sini ya, kamu kasih informasi hasil. Di sini X1 berpengaruh terhadap Y, kan gitu. Iya, nggak apa-apa. Nah, terus kemudian di sini, insert lagi. Di sini dia diinfoin X2 berpengaruh positif. Positif. Infoin aja positif. Atau gini aja deh, gini. Nah, ini kan X1 terhadap Y. Terhadap Y kan gitu. Ini X2 terhadap Y kan gitu. Ini kan dia di sini nih di penelitian ini sudah ada X1 X2-nya udah persis plek lah seperti penelitian dia, let's say seperti itu. Nah, di hipotesis ini ditulis oh ternyata berhubungan signifikan positif. Terus aja positif, kalau positif pasti signifikan. Oh, di sini berhubungan positif kan gitu. Nah, di penelitian ini, penelitian kedua dia berpengaruh negatif.
Di penelitian ini X2-nya tidak berpengaruh, berarti tidak, strip aja kan gitu. Strip tidak atau tidak gitu kan. Tidak berpengaruh kan gitu. Kalau ini berpengaruh positif, ini berpengaruh negatif kan gitu. Dan seterusnya teman-teman. Nah, ketika teman-teman membuat hipotesis, ya Randy nggak apa-apa. Teman-teman omongkan tuh, bicara mengenai hmm, nih, nih di sini, hipotesis nih. Nah, jadi teman-teman, oh, jurnal satu, penelitian satu mengatakan hubungan antara X1 dengan Y positif. Jurnal 2 mengatakan hubungan S1 terhadap Y negatif. Jurnal 3 mengatakan tidak berhubungan, tidak berpengaruh. Jurnal 4 berpengaruh positif. Jurnal 5 berpengaruh positif. Jurnal 6 berpengaruh negatif. Jurnal 7 tidak berpengaruh gitu loh. Nah, masukin situ, bikinlah kalimatnya yang rapi kan gitu. Nah, belakangnya di ditentukan, oh berarti berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah X1 berpengaruh positif. Saya ambilnya yang satu arah ya, pakai positif negatif ya. Kenapa? Karena sebagian besar ju- pakai satu arah. Ya udah saya pakai satu arah. Ya, jadi ada ininya teman-teman, ada justifikasi semua itu nggak ujuk-ujuk. Ah, aku maunya berpengaruh aja. Apa pengaruh dari mana? Jangan semaunya kamu. Itu berdasarkan matrik kamu. Gitu. Oh, saya mau berpengaruh dua arah karena sebagian besar dua arah. It's okay, nggak apa-apa. Oh, saya pengennya berpengaruh positif soalnya walaupun sedikit nih yang pengaruh positif tapi industrinya sama dengan saya nih dan penelitian sebelumnya nggak apa-apa nggak mesti harus yang banyak begitu teman-teman. Iya iya, ini pasti di Cina ya Mbak. Ibu saya izin berangkat ya, hati-hati ya. Mm-mm. Fokus dan pertanyaan penelitian ini untuk yang kualitatif, teman-teman yang kualitatif nih kayak gini. Jadi kualitatif tuh nggak pakai hipotesis, dia itu pakai namanya fokus penelitian. Nah, seperti ini ya. Ya, dijelaskan fenomena utama apa yang ingin teliti, konteksnya, tempat fenomena itu terjadi, siapa subjeknya, gitu. Apa yang ingin diungkapkan, dipahami, gitu kan. Seperti itu, teman-teman. Oh iya, Mbak Inani. Iya, ya, Mbak Istani. Oh, iya, iya, iya. Oh, fi amanilah ya, Mbak. Sukses ya. Kasihan dia dari malam dia tuh di situ ya sekarang. Mm-mm. Oke, Mbak Nani, makasih banyak. Semangat ya, teman-teman. Saya tuh salut sama teman-teman yang lagi di luar ya, gitu. Teman-teman yang di dalam negeri juga hebat gitu. Jadi kan kita kan ada perbedaan waktu gitu. Ya, habis gimana ya, kita kan juga di Indonesia ya, eh, kita bisanya siang kan gitu, apa kuliahnya. Kalau di sana dia malam gitu, malam banget. Nah, kembali lagi yang kuanti ya, kuali ya, di kuali selain fokus penelitian dia ada ditutup dengan pertanyaan penelitian gitu. Gitu, contoh-contohnya gini, bagaimana pelaku UMKM perempuan membangun strategi pemasaran berbasis, nah ini open, open-ended gitu ya. Tuh, strukturnya kayak gitu ya. Oh, nih contohnya nih, saya kasih contoh nih cara nulisnya yang kualitatif. Nah, sekarang kita masuk ke rangka penelitian, ini harusnya warna kuning. Sama. Kerangka penelitian, ya, kerangka penelitian itu adalah urut-urutan kita untuk meneliti, ya. Jadi dimulai dari menemukan identifikasi masalah, iya Nona nggak apa-apa. Identifikasi masalah, studi literatur kan. Kemudian kalau kamu menggunakan regresi berarti kamu melakukan yang namanya proses validasi reliabilitas, disebutin juga di situ, ya kan. Uji-uji asumsi klasik gitu kan. Nah, atau kan mungkin masih sampai di sini juga nggak apa-apa. Ini template-nya ya. Nah, pakai aja nggak apa-apa. Oh ya teman-teman, saran saya kalau teman-teman untuk skripsi ini tetap mengajukan beberapa judul juga. Ntar dulu kita ngomongnya nanti ya, Esther ya, nanti ngomongnya. Dan teman-teman, saya sarankan ketika kamu menggambar, gambar itu kamu simpan dalam bentuk JPEG ya teman-teman. Karena kalau misalnya dalam bentuk tidak JPEG, nanti ketika diturnitin akan kehitung. Karena kan ini gambar ini kan kepake semua orang kan. Banyak orang yang pakai ini gitu.
Di semua gambar, semua tabel kalau bisa di JPEG-kan. Terus teman-teman kalau bikin gambar yang bagus, bikin pakai Canva yang menarik, ada gambar-gambar, apa, ada warna-warni gitu ya. Bikinlah ini kan karya kalian gitu ya, yang enjoy gitu ngerjainnya, yang cantik, yang rapi gitu ya. Karena ini kebanggaan kalian, bukan kebanggaan dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing bahagia kalau kalian bisa mengerjakan dengan baik, itu aja. Tapi ini kalian nih, anak kalian lah ibaratnya. Ya, jadi dibikin yang bagus, yang happy mengerjakan, jangan ada keterpaksaan karena akan beda. Kerja terpaksa sama kerja happy itu akan beda gitu. Kalian akan maksimal, ngasih akan maksimal gitu. Kadang saya tuh sama bimbingan saya kagum ya gitu. Oh, ternyata maksudnya ada aja ya dia memberikan improvisasi-improvisasi sendiri gitu. Wah, keren gitu. Berarti dia happy. Di model penelitian yang di bab 3 ya, model penelitian di kuantitatif ya, itu kan tidak pakai indikator lagi sama nggak pakai teori ya gitu. Kemudian di kualitatif dia, nah ini model penelitiannya dia pakai ini fenomena sosial, konteks sosial, isu-isu gitu kan. Nah ini modelnya dia nih kayak gini ya teman-teman nih itu. Dari lingkungan sosial, pengalaman tekanan kerja, strategi coping, kemudian makna yang dibentuk apa kan gitu. Contoh nih ya. Jenis penelitian, ini kuning berarti kan berlaku dua ya. Nih ada exploratory. Kamu mau yang mana? Pakai exploratory kah, apa deskriptif kah, atau causal komparatif kah, histori, studi kasus kan gitu. Objek dan subjek. Tadi kan ibu dijelasin objek. Objek itu berarti kan konsep-konsep variabelnya ya kan. Tadi bapak namanya apa yang teliti. Kalau subjek adalah individu atau entitas yang menjadi sumber informasinya kan gitu. Sumber data, datanya, data primernya diambil dari mana? Kalau ada data sekunder disampaikan dari mana ya. Nah, ini populasi dan sampel. Teman-teman, populasi sampel itu berarti eh, apa namanya? Ini adalah ranahnya orang kuantitatif ya karena kuantitatif itu karena dia itu menggunakan apa namanya pembuktian teori dan itu dia ingin tahu apakah sampel dari populasi yang memang istilahnya ada masalah di situ atau kita pengen lihat apakah itu terjadi teori tersebut atau malah enggak gitu kan. Makanya di situ eh, skupnya orang kuantitatif itu ada populasi dan sampel. Nah, teknik-teknik kemarin saya udah jelasin ya teknik-tekniknya. Ini sambung menyambung menjadi satu ya dari pelajaran-pelajaran sebelumnya nih. Ada tekniknya yang kemarin udah jelasin, ada yang konsepnya probability atau non probability ya, ada mencari ukuran sampel kan gitu. Kemarin kita sudah jelaskan di situ semuanya, teman-teman ya. Iya, Feby, oke. Mm-mm. Nah, kalau di kuanti, kuali, dia ganti dengan itu teknik penentuan informan gitu. Informannya apa aja, siapa aja. Tujuannya penentuan informannya apa kan gitu. Teknik-teknik pengambilan sampelnya untuk kualitatif ini bisa proposif, bisa snowball, bisa kriterian gitu kan. Ini kriteria-kriterianya. Nah, kita masuk definisi operasional. Nah, definisi operasional ini dimiliki oleh apa? Dimiliki ya oleh yang kuantitatif ya. Nih, definisi operasional tuh bentuk tabelnya begini, teman-teman. Nah, jadi tambahkan ya, yang tabel terakhir adalah pertanyaannya, teman-teman masukin di situ. Karena kita harus tahu pertanyaannya. Jangan taruh di kuesionernya, taruh di lampiran boleh, tapi pertanyaannya masukin ke tabel gitu. Kayak gini teman-teman ya. Jadi ada, nah ini variabel, definisi konsep atau definisi teori itu yang hasil dari sintesis yang teman-teman tadi sintesis kan di bab 2. Di bab 2 kan ada beberapa, Ernita, oke aman ya. Di bab 2 kan tadi kan ada beberapa pakar tuh ya kan. Kemudian kamu sintesiskan, kamu masukin di sini gitu ya. Nah, kemudian definisi operasionalnya seperti apa? Indikator seperti apa? Kemudian pertanyaannya. Jadi, indikator upah pertanyaan gini, indikator kondisi sosial pertanyaan ini, dan sebagainya. Kan gitu.
Kalau indikatornya ternyata kamu ambil dari beberapa sumber nih, disebutin di bawah. Satu dua dari Hasibuan, tiga empat mungkin dari Kotler, kan gitu. Nah, kan gitu. Nah, kalau yang kuali gimana? Yang kuali kayak gini dia tuh. Namanya fokus atau konstruksi konseptual. Nah, begitu. Jelasin aja, jambarkan, jabarkan. Nah, bedanya apa? Fokus atau konstruksi konseptual dengan definisi operasional bedanya ini teman-teman tuh. Ya, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya yang kualitatif. Mungkin kebanyakan di sini kan kuanti ya. Jadi saya tidak terlalu banyak jelasin yang kuali. Ya, lihat aja, belajarin aja. Kalau mau tanya-tanya boleh, Japri Bu Silvana ya. Dan saya udah selesai kuliah ini pun juga kalau masih mau nanya juga nggak apa-apa ya. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data nih kuning berarti kan sama ya. Metodenya mau pakai apa kan gitu. Nah, ini teknik analisis data. Hijau ya, hijau berarti yang kuanti deskriptifnya ya. Mencari rata-rata median modus dari variabel-variabel. Kemudian statistik inferensial ya. Ya, dimulai dari uji instrumen, validasi reliabilitas kan gitu. Kemudian ada uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik ingat ya kalau regresi itu ada 5 sebenarnya. Ya, walaupun yang kelima autokorelasi itu berpengaruh untuk time series, tapi wajibnya perlu teman-teman cek juga Durbin Watson. Jadi yang pertama itu normalitas. Normalitas itu untuk memastikan apakah data residual atau kesalahan dari modelnya ya, error dari modelnya itu menyebar secara normal kah gitu. Kalau nggak normal, maka hasil analisisnya itu bisa yang namanya tidak robust atau menyesatkan gitu ya. Kemudian uji yang kedua ini berlaku untuk yang linear berganda karena kalau dia itu memiliki lebih dari satu variabel independen, maka kita harus memastikan bahwasanya antar sesama variabel independen itu harus independen atau saling bebas. Nah, nama ujinya adalah multikolonaritas kan gitu. Kalau terjadi nilai VAF-nya itu lebih besar daripada 10 gitu kan, atau eigenfaktornya itu lebih besar, lebih kecil dari aku lupa kalau apa eigenfaktor. Nah, itu maka modelnya itu disebut tidak akan valid, tidak akan akurat kan gitu. Kemudian homoskedastisitas. Sebenarnya nama ujinya homoskedastisitas, penyakitnya namanya heterokedastisitas. Ya, ujinya nama uji homoskedastisitas. Kenapa? Karena yang namanya uji dalam ordinary least square, kan metode pendekatan regresi linear berganda kan ordinary least square atau metode kuadrat terkecil. Di situ variansi dari kesalahannya itu harus konstan, ya atau homoskedastisitas. Kalau enggak, maka ya rata-rata dari prediksinya tuh bisa menyebar atau mengecil di titik tertentu dan itu tidak baik gitu. Nah, ujinya macam-macam. Normalitas bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk ya. Cut point-nya itu harus lebih kecil daripada 5%, lebih besar daripada 5%. Multikolonialitas pakai VIF ya. Homoskedasitas teman-teman bisa menggunakan uji plot boleh atau teman-teman bisa menggunakan uji Glatzer ya. Kalau uji Glatzer itu teman-teman harus dapatkan dulu residualnya, kemudian teman-teman unstandardized ya, dan teman-teman absolutkan residualnya, baru teman-teman regresikan ulang lagi dengan variabel independennya. Nah, lihat nilai dari koefisien dari variabel independen atau nilai F-nya. Nah, dikatakan dia tidak terjadi homoskedastisitas jika nilai F-nya itu lebih besar daripada 5%. Signifikansi F-nya ya, p-value-nya. Linearitas, ya linearitas itu memastikan namanya aja regresi linear berganda. Berarti harus linear antara X sama Y, itu harus diuji. Gitu. Cara ngujinya adalah menggunakan, nanti teman-teman bisa linearity test ya, ada explore di situ. Tambah explore di SPSS. Nah, metode penelitian manajemen tidak mengajarkan itu ya. Itu adanya di statistik gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang ngambil statistik itu materi besok nomor 14 nanti saya akan ngajarin asumsi klasik. Mendeteksi diagnosis dari asumsi klasiknya. Kemudian yang kelima ya, yang kelima adalah autokorelasi. Autokorelasi biasanya untuk data cross seksional biasanya tidak terjadi.
Tapi kalau datanya sifatnya time series ya menggunakan runtun waktu yang banyak 10 tahun, 20 tahun, ini biasanya akan terjadi. Makanya harus dicek autokorelasi. Begitu. Kemudian goodness of fit, ada uji determinasi R square ya. R square itu tuh untuk mengetahui berapa sih besarnya presentasi dari variabel X itu bisa dijelaskan oleh variabel Y atau besarnya kontribusi yang diberikan oleh X terhadap Y itu berapa. Semakin mendekati 100% berarti dia itu bagus. Semakin kecil berarti katakanlah si X ini kurang memberikan kontribusi, berarti banyak variabel-variabel yang tidak di luar X yang memberikan kontribusi terhadap Y kan gitu. Uji simultan. Nah, sekarang gini. Kenapa perlu uji simultan, teman-teman? Iya, ya Ahmad Adum. Mm-mm. Ya, oke. Kenapa perlu uji simultan, teman-teman? Kan ada uji individual, ada uji simultan. Jadi gini, dalam konsep regresi, kita kan ingin mengetahui, mencari kombinasi dari variabel-variabel itu berpengaruh terhadap Y, ya kan? Kita uji dulu lah gitu, satu-satu, X1 terhadap Y. Berpengaruh nggak? Oh, nggak berpengaruh tuh ternyata. Oke, X2 terhadap Y diuji. Berpengaruh nggak? Tidak berpengaruh tuh ternyata terhadap 5% ya alfanya. X3 nggak berpengaruh tuh kan gitu. Waduh. Nah, tapi ternyata ketika kita uji secara simultan mereka berpengaruh. Dan ini bisa terjadi loh dalam manajemen. Ya, artinya ketika kita, variabel itu berdiri sendiri, katakan seperti tadi ya, loyalitas dipengaruhi oleh apa sih? Value. Katakan tadi kan ada value-nya, kemudian ada loyalitas, ada mungkin katakanlah ada trust, kepercayaan ya, katakan dua dulu ya. Kalau dia berdiri sendiri sendiri itu dia tidak tidak berhasil meningkatkan loyalitas pelanggan. Tapi kalau dia berdiri bersamaan X1 dan X2 ya, apa tadi tuh? Value dan apa tadi tuh? Itu saya lupa. Mm-mm. Dia akan meningkatkan loyalitas teman-teman. Begitu. Nah, uji F ini perlu, harus diuji gitu. Dan yang terakhir ada uji individual. Malah urutannya emang bersama-sama dulu, baru T-nya. Gitu. Siapa lagi chat coba? Iya, debrief, boleh, boleh. Melati silakan. Kalau yang kuali gimana teman-teman? Yang kuali tuh ya, begitu teman-teman ya. Nih pelajarin sendiri ya teman-teman. Yang banyak kan, kualinya nggak banyak ya. Yang kuali ya. Mm-mm. Apa tuh? Ya, 120. Iya transfer ya. Maaf ya iklan ya. Oke, ini lokasi penelitian ya biasalah ya. Nah, untuk hasil teman-teman nih, tadi saya udah jelasin ya. Nih, jadi ini adalah ya Bu Hamar cepat sembuh temannya ya Bu. Kasih ya Bu, udah bergabung. Hmm, tunggu dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk pembahasannya itu harus dalam ini. Jadi teman-teman kan ini tadi udah jelasin ya. Pembahasan itu menganalisis dan menginterpretasikan apa yang ada di perumusan masalah atau di tujuan penelitian kan gitu. Yang ada di hipotesis itu fokusnya ke situ kalau yang kuantitatif. Dengan dikaitkan dengan teori dan penelitian-penelitian materi penelitian teman-teman gitu. Dan jangan lupa kaitkannya dengan konteks manajerialnya. Bab 4 untuk kualitatif juga sama, walaupun dia sedikit sub itemnya, tapi dia itu akan lebih tebal dibandingkan kuantitatif. Dia akan lebih tebal, karena dia tuh banyak sekali evidence-evidence yang harus dia jelaskan di situ.
Jadi kok teman-teman berani ngambil kualitatif, itu teman-teman tuh harus harus berani memiliki banyak banyak bukti dan teman-teman itu harus bisa bercerita sama bukti tersebut gitu ya. Nah, ini kalau yang kualitatif ya teman-teman nih, monggo dipelajarin sendiri ya teman-teman. Simpulan saran, ya tadi ya, simpulan saran itu memuat rumusan penelitian. Itu teman-teman jawab di situ. Ya, ingat kadang kali nih ya, saya melihat banyak penelitian itu membuat rumusan masalah ter apa apa rumusan masalah. Tujuan penelitian. Bukan hipotesis, hipotesis sebenarnya hipotesis. Terdapat pengaruh X1 terhadap yang positif dan signifikan terhadap Y itu. Hipotesisnya begitu. Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap antara X dengan Y. X berpengaruh signifikan terhadap Y. Y. Nah, ketika posisinya ini masih di bab 2, kok bisa-bisa nyebutin signifikan sih? Nih, di sini teman-teman nih, saya sering menemukan salah itu ya. Salah teman-teman. Di sini nih, di sini nih. Nah nih, nih. Merah-merah nih. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan. Lah, ngerti dari mana dia signifikan? Jadi nggak boleh pakai signifikan. Motivasi intrinsik berpengaruh positif aja hipotesisnya. Tapi ketika di bab 4 baru kamu tunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap itu. Iya gitu, bab 4. Capek juga ya. Ini jam berapa sih? Alah, lumayan ya, sampai 3 jam ya. Capek. Nah, teman-teman saya mau jelasin ke teman-teman. Maksudnya bukti itu apa ya, Bu? Kamu, oh, oke, Danu. Bukti itu adalah dokumen-dokumen, hasil wawancara, hasil klip berita-berita gitu. Jadi kalau teman-teman mau kualitatif, teman-teman harus berani menambah multiple dari teknik analisis kualitatif. Kadang nggak cukup satu saja. Harus, oh, oh kamu kuantitatif. Danu, kamu ngomong aja, Nu. Aku allow kan. Coba ngomong, silakan. Maksudnya apa tuh? Coba, mungkin aku kalau kamu ngomong, aku paham maksudnya apa. Ayo Danu, maksudnya bukti itu apa, Bu? Ini Iya kan tadi tadi aku Bu kan bicara bilang bukti itu kan yang untuk yang itu ya, Danu ya. kuantitatif Bu, Yang mana, Nu? Yang harus ini, punya Nu. bukti yang banyak. Nggak kedengaran suaranya. Halo, Ayo, tes Bu. jelas. Yuk. Tadi kan Ibu bilang harus kalau kuantitatif harus memiliki bukti yang banyak itu Bu. Kuali. Oh bukan kuanti ya Bu? Kuali. Oh, saya Kualitatif. tadi kuanti deh Bu. Enggak, Yang enggak. Berarti salah oh saya ngomong. maaf, oh maaf keliru Bu. Nggak apa-apa. Kualitatif. Ya, kualitatif harus punya banyak bukti, seperti rekaman percakapan, rekaman YouTube, ya kan, foto-foto apa media sosial, ya kan, apalagi wawancara informan, gitu. Kalau kuantitatif ya nggak perlu. Kuanti kan kuantiti agak-agak dengarannya sama ya. Kuali dan ya. Nah, saya sekarang mau ini ya, ancang-ancang buat kalian siap-siap buat UAS ya teman-teman ya. Ini kan sudah masuk pertemuan ke-8 teman-teman. Besok UAS saya, jujur aja saya buka ya. UASnya adalah bikin skripsi. Boleh sifatnya dummy, syukur-syukur adalah skripsi kamu sendiri. Ya, tapi kalau yang belum ngambil skripsi ya nggak apa-apa, dummy aja. Ya, berarti nanti kan bisa dijadiin skripsi kamu. Kamu gunakan matrik penelitianmu yang lama, yang sebelumnya itu sebagai pendukung. Jadi nggak perlu lagi nyari data, nyari referensi. Teman-teman pakai aja matrik itu dipakai. Karena nanti saya lihat ini dipakai nggak matriknya. Jadi matrik itu harus dipakai, jangan nggak dipakai gitu. Topiknya kamu tentukan sendiri.
apa gitu. Jadi bikin skripsi bab 1 sampai bab 5, isi datanya itu fiktif aja atau kamu lengkapin. Jadi gini nak, teman-teman ya. Jadi begini teman-teman. Ini. Nih, ya, saya dari depan dulu. Jadi begini. Nah, bab satunya ini teman-teman kan bisa ngecap ya, istilahnya mengarang bebas ya. Skripsinya dari sekarang kerjain dulu. Skripsinya dummy. Ngerti nggak? Ini skripsinya dummy, tidak skripsi beneran. Ngerti kan? Saya tidak minta pakai data. Saya hanya minta kalian bikin susunan seperti ini, seperti yang saya ajarkan tadi. Bab duanya juga bikin seperti ini. Bukan masalah benar atau tidak benarnya ya. Nggak ke situ saya. Nggak ngelihat situnya. Ya, hanya kalian sudah bisa membuat uh, outline-outline ini. Bab tiganya juga teman-teman. Nih, kira-kira apa gitu. Seperti ini kalau teman-teman yang kuantitatif ya, ini teman-teman bisa karang, nggak perlu lengkap, tapi teman-teman sudah menggunakan outline ini seperti sebagai apa namanya eh, patokan. Nggak perlu satu halaman gitu, sedikit-sedikit aja satu paragraf, satu paragraf, satu paragraf. Nah tuh, ini juga satu paragraf, simple-simple aja. Ini dilengkap aja teman-teman. Jadi tidak perlu sampai bab 4. Bab 4-nya itu cuman mungkin teman-teman ke sini aja dulu, gambaran umum sama ini. Selebihnya ini teman-teman lewatkan. Pembahasan nggak usah. 4.3, 4.4 nggak usah teman-teman. Nah, kesimpulannya juga teman-teman juga lengkapi. Jadi cuman mungkin bab 1, 2, 3, bab 4.1-nya boleh mengarang bebas, 4.2 sampai 4.4-nya tidak usah. Bab 5 tidak usah. Tapi tetap ditulis ya, bab 5 tapi kosongin gitu. Jadi tetap tulisnya bab 1, 2, 3 ada, cuman yang terutama dari bab 1, 2, 3 saja. 4 itu tulis aja judul babnya, kemudian ini gambaran umum perusahaannya boleh ya. Ini 4.2 sampai 4.4 nggak usah. Ini juga ini juga nggak usah. Begitu kira-kira. Nah, kamu kualitatif. Nggak apa-apa, tetap pakai aja. Bikinnya dummy aja, dummy. Eh, proposalnya ngarang-ngarang aja nggak apa-apa. Saya nggak ngelihat ini fiktif atau enggak apa namanya referensi. Saya nggak akan ngecek sampai linknya itu ada apa enggak ngecek saya ke situ. Ya, saya nggak ngecek sampai ke dalam-dalamnya. Saya hanya ngelihat, saya ingin tahu kamu tuh eh, bisa nggak sih mengembangkan skripsi sesuai dengan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan dari Unsia. Iya, Danu Mabu bab mana saja yang dilihat? Bab 4, bab 5, nggak usah. Tapi tetap ditulis bab 4, tapi dikosongin aja. Bab 5 dikosongin aja gitu ya. Ya. Siapa lagi tadi bertanya? Mabur kamu nih. Iya, Heni. Tadi Esther bertanya apa sih? Esther? Esther coba ngomong tadi tanya apa? Saya udah lupa Esther. Esther, Mbak Esther. Mbak Esther tadi mau nanya apa? Kosongin, tapi tetap ditulis babnya. Iya, bener. Esther mau ngomong apa? UASnya kapan, Bu? Nah, UAS ini kan udah pertemuan 14. Besok pertemuan 15. Pertemuan 16 minggu depannya lagi 2 minggu lagi, Esther. Mm-mm. Tadi kamu nanya apa, Ter? Saya lupa tuh tadi tengah-tengah. Ah, ingetin lagi lah. Apa tadi kamu ngomong apa? Siapa lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Mm-mm. Boleh bertanya dulu? Dan ini jadi UAS ya, teman-teman. Tidak dikerjakan sekarang. Tugas kalian udah cukup banyak ya, videonya kemarin udah bagus-bagus. Belum sempat saya koreksi. Boleh? Ada ingin bertanya? Silakan. Mm-mm. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, oke. Oke. Kalau nggak ada kita foto bersama dulu, teman-teman. Udah ya? Nggak ada pertanyaan kan? Takut lupa sebentar. Takut lupa apa tuh? Bu, nanti ada penjelasan perintah UASnya, Mbak 45. Ya,
Ya kan nggak mungkin saya nyuruh Bapak 45 itu kan ngambil data dulu Mbak. Aduh, kejam saya nanti. Nggak. Tapi sistematikanya tetap ditulis ya. Yang tadi tuh kan ada tuh sistematikanya tuh tapi kosongin aja. Sampun Bu. Ya wis kita foto yuk. Ayo, mana itunya? Mana 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 video kalian ya? Yuk kita sama-sama foto. Pertemuan terakhir yuk, yang seru, yang seru, yang seru yuk. 3, 2, 1. Mas Slamet belum buka. Mas Slamet lagi. Mas Slametnya mau buka video. Coba. Nah, yuk. Ayo, yuk seru, seru, seru yuk. Kita terakhir nih. Kita pertemuan terakhir di mata kuliah ini yuk. 3, 2, 1. Oke, 5. Yuk. Ye, yuk pada happy ya kuliah terakhir ya. Ya, Tiga, Bu. 3, 2, 1. Ya, slide 2, 5 slide. Pertemuan ketiga, slide 3. Nih, ayo. 3, 2, 1. Ya, udah pada ngechat semua kan? Nanti nggak bisa redeem loh yang nggak ngechat. Yuk. 3, 2, 1. Oke, terakhir. Ya, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita selama hampir 1 semester ini, teman-teman. Minta maaf kalau mungkin dalam berinteraksi ada. Terima kasih, Bu. Iya, Terima sama-sama. kasih Bu Terima Silvana. kasih banyak, Makasih Bu. Bu. Atas bimbingannya, Bu. Terima kasih. Sukses Terima ya. kasih banyak, Bu. Terima Mungkin, kasih Bu Silvana, sehat selalu. Terima ya, kasih Bu. Semoga Terima kasih, ilmunya Bu. bermanfaat untuk kita. mungkin saya bukan dosen pembimbing kamu, tapi boleh kalau ingin Terima kasih bertanya-tanya. ya, Bu. Iya, Semoga sama-sama. ketemu lagi sama Mohon maaf, Bu. Kapasitas. Iya, sama-sama nggak ada kok, nggak ada yang salah ya. Kita di sini eh, terbuka aja ya. Nantinya mungkin kalau teman-teman butuh bantuan saya ketika nanti Semoga sehat namanya selalu ya Bu. penulisan skripsi, boleh tanya-tanya ya. Semampu saya, seada waktunya saya, karena saya juga fokus Mohon dengan bimbingannya, pekerjaan Bu. Mohon saya. bimbingannya. Main ke Depok, Bu. Semoga semoga ilmu yang kita sharing sama-sama tadi sebelumnya itu bisa bermanfaat dan jadi bekal teman-teman semua untuk sukses di skripsi. Terima kasih banyak, sampai Amin. jumpa. Terima kasih Sukses buat banyak. kalian Amin. semua. Terima kasih Sekarang Bu. Terima kasih, Bu. yuk semuanya Terima kasih, Bu. berdiri. Yuk, Terima assalamualaikum. kasih Bu. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.